Bapak Ibu, sahabat Shalom. Bapak Ibu diberkati? Amin. Sama-sama kita pasti sudah diberkati. Iya. Pada sore hari ini, Bapak Ibu, kita belajar dari Daftar Elohim. Saya beri judul adalah Pahami Prosesmu. Hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesua, kerasa ya, waktu semakin cepat. Kita tidur belum selesai, sudah pagi. Kerja belum selesai, pekerjaan lain menunggu di esok hari. Dan kalau mau lihat, kita agak kelelahan dengan waktu yang ada. Tetapi karena Bapak Yahweh luar biasa, secara fisik pun kita diberikan kekuatan. Nah, hari ini kita belajar tentang proses kita masing-masing, biar kita bisa memahami proses kita saat ini. Saya mengambil satu tokoh untuk sebagai acuan, yaitu seorang anak belia yang wajahnya tampan, wajahnya kemerah-merahan. Dia adalah Daud. Dia seorang gembala. Sedikit cerita Bapak Ibu. Daud ini, waktu Bapak Yahweh melihat hati Saul itu sudah berbelok, Bapak Yahweh menginginkan Daud. Dia menyuruh seorang nabinya, yaitu Samuel, datang mengurapi Daud. Nah, Daud ini Bapak Ibu punya saudara ada 7, jadi jumlahnya 8 orang. 3 diantaranya sudah menjadi pasukannya Saul. Daud ini ditaruh di ladang, mengembalakan kambing domba. Nah, Bapak Ibu tahu, kambing domba yang dipercayakan papanya cuma 2-3 ekor saja. Sangat sedikit. Nah, dari sini kita bisa melihat, apapun yang dipercayakan Bapak Yahweh, jangan kita lihat jumlahnya, tapi lihat kepercayaannya yang dahsyat di dalam kita. Nah, Daud tetap setia untuk mengembalakan sampai, kita tahu kisahnya ya, sampai dia berhadapan dengan Goliat. Tapi sebelum dia berhadapan dengan Goliat, waktu Nabi Samuel itu datang, Nabi Samuel melihat, wah, ini anaknya Isai yang sulung. Dia diminta untuk sama Samuel. Samuel melihat, wah, perawakannya cakep nih, ganteng nih. Ini wajar nih bisa menjadi seorang raja di kemudian hari. Tapi waktu Samuel berdiri mau mengurapi, Bapak Yahweh berbicara, bukan dia. Terus lagi, bukan dia. Kakaknya yang lain lagi, si Sama, bukan dia. Ada 7 orang dan Bapak Yahweh tidak berkenan. Lalu pada saat itu, si Samuel tanya sama papanya, apakah masih ada anakmu yang lain? Gini ngomong bapaknya, oh, saya lupa. Ada satu namanya Daud. Dia sementara mengembalakan kawanan domba. Disuruh panggil. Pada waktu Daud masuk, disitulah Bapak Yahweh berbicara kepada Samuel, inilah dia yang aku berkenan. Dan saat itu Daud diurapi. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini kita akan belajar apa yang dialami Daud sampai dia menjadi raja. Lewat proses demi proses, tidak segampang seperti yang kita kira. Saat ini kalau kita ada di dalam proses, kita tahu bahwa janji Tuhan itu tidak pernah akan tidak digenapi di dalam kita. Mari kita belajar sama-sama supaya kita memahami proses kita masing-masing. Kita buka di dalam 1 Samuel ayat pasal yang ke-17, ayat 40 sampai dengan yang ke-50. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya 5 batu yang licin dari aliran sungai. Dan dia menaruhnya di dalam kantung gembala yang ia miliki, bahkan di dalam sakunya dan umban di tangannya. Kemudian dia maju mendekat kepada orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu bangkit, datang dan mendekat kepada Daud. Dan orang yang membawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan dia melihat Daud dan menghinanya karena dia masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan.
Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini anjing sehingga engkau telah mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu melecehkan Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang." Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel, yang telah engkau cemooh. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh, dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami." Lalu terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit dan bergerak maju dan berjalan mendekat menghampiri Daud. Maka Daud bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapi orang Filistin itu. Dan Daud menaruh tangan ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu dari sana. Lalu ia mengayunkan dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Dan batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu. Dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangan Daud. Amin. Kalau kita baca kisah seluruhnya itu dahsyat Bapak Ibu. Saya ambil ayat 40 sampai 50 saja dalam 1 Samuel yang ke-17. Nah Bapak Ibu, Daud ada di padang saat mengembalakan kambing domba. Kok tiba-tiba dia dipercayakan untuk ada di medan perang? Bagi kita itu aneh, tapi Bapak Yahweh turut bekerja mendatangkan sesuatu yang dahsyat bagi Daud juga bagi kita. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, supaya kita tahu apakah proses kita seperti Daud ataukah proses kita lebih dari Daud. Yang pasti Bapak Yahweh memberi yang terbaik bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang dipakai Bapak Yahweh, orang yang dipakai Tuhan, biasanya itu tidak dianggap. Setuju? Biasanya itu tidak dianggap. Jangan banyak. Kalau yang namanya orang yang pegang kitab suci, pasti dia itu ada di dalam penolakan bagi dunia ini. Entah dia panggil nama Bapak Yahweh atau tidak, tapi kalau yang pegang kitab sucinya seperti kita, pasti tidak dianggap. Nah, yang dialami oleh Daud, itu dia tidak dianggap, bahkan dilupakan dari orang tuanya. Kalau kita baca di pasal 16, papanya sendiri yang lupakan dia Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau misalnya teman kita mungkin sudah 15 tahun berpisah terus lupa, kita fine-fine saja kan? Kalau orang tua kita pergi sekolah, kita kawin, kita dapat pekerjaan, terus tidak jumpa sekitar 10 tahun, kira-kira orang tua kita lupa atau tidak? Tapi Daud, papanya masih serumah, papanya lupakan dia. Orang yang mau dipakai sama Tuhan, pasti satu waktu dia mengalami hal yang sepertinya dilupakan. Dan itu dialami oleh Daud. Tapi Daud punya pandangan yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, kita dipanggil masuk dalam keselamatan untuk melayani Tuhan, bukan melayani kepentingan kita. Daud hanya melihat bagaimana Bapak Yahweh berkuasa atas hidupnya. Jadi dia tidak merasa bahwa kakak-kakak saya dipuja-puji, diingat dan sangat dihormati, lalu saya hanya dipercayakan boro-boro 100 ekor kambing domba, 2-3 ekor saja Bapak Ibu. Hari ini apa yang ada pada kita? Dipercayakan dengan pekerjaan apapun, ingatlah Tuhan lagi proses kita untuk naik ke level berikutnya.
Pasti kita tidak dianggap, pasti dilupakan. Tapi Bapak Yahweh tidak akan pernah melupakan janjinya atas kita. Pegang itu Bapak Ibu. Daud ini memang kalau mau sakit hati sebenarnya dari usia belia. Karena memang di dalam proses kalau kita baca, sepertinya dia benar-benar tidak dianggap oleh keluarganya, oleh orang tuanya, bahkan dia dihina pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Untuk kita lebih lagi naik level, kita menjaga hati dari segala kewaspadaan. Waspadalah supaya jangan engkau sakit hati. Kata waspada itu di dalam kitab Amsal. Waspadalah supaya jangan engkau tersinggung. Waspadalah supaya jangan engkau kecewa. Waspadalah supaya jangan engkau lelah saat engkau melakukan hal-hal yang baik. Waspadalah supaya engkau tetap setia saat pergumulanmu belum juga dijawab. Engkau harus waspada. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan itu tepat. Tapi karena hati kita belum waspada, masih dikasih lagi proses yang panjang. Hari ini kalau engkau dipercayakan Bapak Yahweh, sekalipun sedikit saja kepercayaan yang engkau lihat saat ini, tetaplah setia. Karena dia akan memberikan kepercayaan yang besar saat kita setia dengan perkara yang kecil. Kita belajar Bapak Ibu, inti daripada untuk kita ada tidak dilupakan Bapak Yahweh, tetaplah kita mengasihi. Mengasihi itu sakit Bapak Ibu. Karena gini, kita mengasihi orang yang tidak suka dengan kita itu paling sakit. Kalau mengasihi sesama yang suka kita, yang enjoy dengan kita, itu fine-fine saja. Tapi kalau orang yang tidak suka dengan kita, Tuhan tuntut kita mengasihi tapi tidak boleh munafik. Tapi hari ini saya mau bilang untuk kita semua, saya di sini juga belajar dari kisah Daud. Dia tidak dianggap oleh keluarganya, dia tetap mengasihi keluarganya. Dari Daud tunas Isai inilah Yesua lahir. Ya Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ini membuktikan bahwa kedua orang tuanya meninggalkan dia. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Yang buat kita bukan papa mama kita Bapak Ibu. Kita hanya ditakdirkan lahir dari rahim papa mama kita, dari ibu kita. Tapi yang bentuk kita di dalam kandungan ibu kita adalah Yahweh Elohim Israel yang hidup. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Berkat curahan itu universal Bapak Ibu. Semua orang di muka bumi yang tidak menyembah Bapak Yahweh pun diberkati. Karena Bapak Yahweh lepas berkat universal. Tapi kalau keselamatan itu orang-orang pilihan. Hargai keselamatan yang sudah ada pada kita masing-masing, supaya kita terus menikmati proses Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari kisah Daud? Yang pertama, dia tidak dianggap dan dilupakan oleh keluarganya, tetapi dia tetap mampu untuk mengasihi. Yang kedua Bapak Ibu, ada intimidasi besar yang Daud terima. Yang pertama, dia diintimidasi dari papanya, dan yang berikut dari kakak-kakaknya. Terakhir, dia diintimidasi oleh Goliat. Nah Bapak Ibu, dia tuh diintimidasi dari papanya karena dilupakan. Otomatis ya, pasti ada yang namanya tidak senang di hati. Yang berikut, waktu kakak-kakaknya di medan perang, terus papanya suruh untuk Daud bawa roti untuk kakak-kakakmu di medan perang. Nah, Daud pergi tuh ke medan perang. Sampai di sana, kakaknya yang sulung, yang nomor 2 dan yang nomor 3 dia kasih roti. Terus dia dengar tuh ada bercakap-cakap para pasukannya Bani Israel, pasukannya Saul. Kita ini diperhadapkan dengan seorang raksasa dari bangsa Filistin. Saya mau bilang Bapak Ibu, Filistin itu bukan Palestina ya. Palestina yang sekarang itu bukan. Filistin ini bangsa Yunani. Palestina itu Arab.
Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Jadi yang bangsa Filistin ini bangsa Yunani zaman itu. Nah, waktu dia mau sementara membawa roti bagi kakaknya, dia mendengar percakapan dari tentara-tentara Bani Israel ini. Kalau kita kalah dari raksasa itu, kita akan diperbudak. Tapi kalau kita menang, mereka akan kita yang memperbudak mereka. Tapi mereka takut karena Bapak Ibu tahu tinggi Goliat itu 10 kaki. Sekitar 3,2 meter. Kalau kita berdiri pakai hak mungkin baru sampai di pinggangnya. Kalau saya udah pakai heels pun pasti hampir di pinggangnya saja. Ini sekitar 3 meter ya, dia masih agak ke atas lagi. Ya kita pasti lihatnya begini. Terus badannya besar, dia itu panglima perang dari hari anak. Berarti dia punya pengalaman yang dahsyat Bapak Ibu. Nah Daud itu dengar itu. Akhirnya terdengarlah perkataan-perkataan yang diucapkan itu. Daud ngomong gini, Daud mau untuk maju ke depan. Ini kata abangnya yang sulung. Saya tahu niat hatimu yang jahat. Gitu loh kata abangnya. Saya tahu bahwa kamu itu punya hati yang busuk. Pada saat di medan perang, yang dia melihat ada sesuatu yang besar karena dia tidak takut. Abangnya yang menista dia. Abangnya mengintimidasi dia. Dia cuma ngomong, enggak, saya cuma ngomong saja. Tapi ngomongnya itu terdengar langsung di telinga Goliat. Akhirnya kabarnya ke Saul. Saul panggil tuh Daud. Panggil dia. Saul saat itu Bapak Ibu tidak punya pilihan karena nggak ada yang berani. Bayangkan mereka terlatih dalam peperangan, pas ketemu Goliat yang cuma tinggi 3,2 meter, mereka langsung ciut. Tapi Daud dia nggak rasa takut sedikit pun. Saul ngomong, kamu mau lawan dia? Saya mau, saya berani. Akhirnya Saul bilangin, sudah, nih pakai semua perlengkapan senjata, ketopong. Lah Daud masih kemerah-merahan, kita baca tadi ya, berarti masih belia sekali. Pakai ketopong, harusnya di sini ketutup matanya, jadi hidungnya saja yang bisa dilihat. Helmnya itu, pakai pedang, dia nggak bisa hunuskan pedang, pedangnya mungkin berat, karena kan itu pakai besi ya. Jadi akhirnya dia lepas, dia berlari dan dia tantang Goliat. Bapak Ibu lihat, pada waktu dia tantang Goliat, sampai Goliat itu nggak liatin dia, Goliat ketawa. Kamu pikir saya anjing sampai kamu datang membawa ya kecil begini, kan disepak saja jatuh. Dia tidak tahu apa yang beserta Daud. Siapa yang beserta Daud? Goliat nggak tahu. Nah, kesempatan tuh dia nggak tahu. Daud memperkenalkan, Bapak Yahweh, aku datang dalam nama Yahweh Tuhan semesta alam. Dia ngomong lantang tuh, aku akan memberikan aku akan memberikan daging-dagingmu, kata Goliat, kepada burung-burung di udara. Setiap kata intimidasi dari siapapun terhadap Daud tidak akan pernah membuat dia takut selangkah untuk maju menghancurkan Goliat raksasa itu. Hari ini, apapun intimidasi yang datang kepada kita, saya mau bilang Bapak Ibu, masalahmu adalah Goliat yang seperti raksasa. Jangan biarkan pandangan matamu, telingamu mendengar dan terus melihat intimidasi yang datang kepadamu. Ketahuilah, Yahweh Sebaot yang besar menyertai Daud, demikian juga selamanya menyertai kita. Tidak ada bedanya. Jangan sampai pikiran liar kita terus membuat proses kita semakin panjang yang tadinya harus berkemenangan. Mari kita belajar, saat orang menertawakan impian kita, saat kita dihina dan dilecehkan, saat kita dipandang sebelah mata, ingat, Daud lebih dari kita. Ada Yesua yang sangat juga dipermalukan. Tapi pandangan mereka tetap kepada kemenangan dalam peperangan. Hari ini saya tahu kita semua pasti ada di dalam peperangan kita masing-masing. Baik pribadi
baik di dalam keluarga, entah peperangannya di dalam pekerjaan, peperangannya di dalam rumah tangga, peperangannya mengenai masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang negatif menghancurkan semua hal yang baik yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Fokuslah pada perkataan Tuhan. Jangan biarkan intimidasi menguasai seluruh hidupmu. Karena kita hidup ditentukan oleh kuasa firman. Kita makan minum itu hanya untuk tubuh jasmani kita kuat. Tapi untuk roh kita tetap bertahan, itu firman Tuhan. Yang luar biasanya Bapak Ibu, Daud, dia tidak, waktu dia di medan perang, dia tidak melihat bahwa, wah, saya cuma seorang gembala yang mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor, Bapak Ibu. Dia tidak lihat itu. Artinya, waktu engkau ada di posisi ini, jangan pernah engkau mengingat masa lalu yang Tuhan sudah lupakan. Hari ini kalau engkau sudah selesai dengan masa lalumu, engkau sudah bereskan hatimu dengan pribadimu, jangan lagi engkau berpikir bahwa engkau ada di dalam kondisi yang kayaknya Tuhan belum percaya sepenuhnya. Enggak. Hari ini saya mau bilang dari tempat ini Bapak Ibu untuk kita semua. Daud cuma melihat bahwa saya akan menang atas Goliat. Dia tidak melihat intimidasi bahwa dia seorang gembala. Hari ini saya mau bilang untuk kita Bapak Ibu, belajarlah dari Daud. Jangan ingat masa lalu, jangan pikirkan masa lalu. Yang kita pandang adalah masa depan, karena di sana Yesus tetap ada. Amin. Percayalah, apapun pergumulanmu, jangan pernah engkau berhenti untuk percaya. Proses kita jangan sampai turun level, karena tangga itu naik. Kalau tangga yang turun ya, kita nanti naiknya energinya terkuras lagi Bapak Ibu. Jadi kita tetap bertahan. Saya percaya, mulai dari saat ini, setiap intimidasi dalam apapun tidak akan pernah mengganggu semua keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Daud diperhadapkan dengan bahaya. Daud ini selalu ada di dalam bahaya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Karena dia di ladang. Dia biasa mengembalakan domba. Nah, domba ini sering incaran singa dan beruang. Kalau kita baca di pasal 16. Dia ini, Bapak Ibu lihat, Daud ini, dia ngomong begini. Mulut singa, mulut beruang saya buka, saya keluarkan kambing atau domba. Setelah itu janggutnya singa saya pegang, saya tarik. Kalau sampai janggut, berarti singanya adalah singa yang laki-laki. Wah, ini ganasnya luar biasa Bapak Ibu. Kita belum lihat singa ya? Belum ada ya? Lihat singa. Lihat kan? Tapi di TV. Beruang juga. Daud biasa diperhadapkan dengan ini Bapak Ibu. Dengan kondisi bahaya setiap kali dia ada dalam pengembalaan. Saya mau bilang, apapun pekerjaanmu, pasti engkau ada di dalam setiap mara bahaya. Karena waktu engkau bekerja sebenarnya engkau lagi mengembalakan semua pekerjaanmu. Jadi gembala bukan harus ada jemaat dulu, bukan. Karunia itu berlaku waktu kita keluar dari air. Pekerjaanmu, kepercayaan Tuhan berikan, engkau lagi mengembalakannya. Kadang kita diperhadapkan dengan bahaya. Entah bahayanya apa saja Bapak Ibu, yang pastinya ada maut yang mengintip. Kita salah langkah, orang Ambon bilang, kalau tidak kiu, buta. Kiu itu orang Cina bilang angka 9 itu angka yang dahsyat. Nah, itu dipakai itu di perjudian, kalau tidak kiu, buta. Tapi pengalaman Daud, dia membawa itu untuk melawan Goliat. Saya mau bilang Bapak Ibu, mungkin musuhnya berbeda, tapi kepercayaannya, pandangannya kepada Bapak Yahweh tidak pernah berubah. Makanya dia kalahkan singa dan beruang. Dia percaya dia mampu kalahkan Goliat. Hari ini saya mau bilang untuk kita, Bapak Yahweh itu tidak pernah tidak melindungi kita. Yang membuat kita jauh dari perlindungan karena kita meragukan perlindungannya. Jangan pernah kita ragukan perlindungan Tuhan. Daud di dalam kondisi apapun dia tidak pernah ragu. Maju-maju deh. Dia
dia tahu bahwa pasti Bapak Yahweh tolong dia. Yang berikut Bapak Ibu, kadang kita waktu ditolong sama Bapak Yahweh, kita sudah mengalami pergumulan dan dijawab. Wah, kita bersuka cita, kita mau melompat bagi Tuhan, mau menari. Sudah lewat pergumulan itu, kita dikasih kepercayaan besar untuk naik level. Nah, ini kan agak berat nih ujian ini. Nah, pas waktu ujian ini, disitulah kita diuji sama Tuhan. Apakah pada waktu kita melihat singa, kita bisa mengalahkan dia? Lalu pada waktu kita lihat Goliat, karena dia manusia raksasa dengan semua pengalaman perang, kita menjadi ciut? Ataukah kita tetap tegar seperti kita lawan sama singa? Kadang, waktu kita ada di dalam pergumulan, kalau bebannya sudah semakin besar Bapak Ibu, kita sudah mulai ragu, ini Tuhan tolong apa enggak ya? Betul Bapak Ibu? Saya juga alami itu. Wah, ini kira-kira Tuhan tolong enggak ya? Nah, keraguan mulai muncul Bapak Ibu. Tapi Daud, kita bisa belajar dari dia. Saat seluruh pasukan tentara Saul Bani Israel takut kepada Goliat, ada satu anak muda yang luar biasa, Daud. Dia tidak melihat ukuran yang raksasa, tapi dia melihat Yahweh Sebaot adalah Tuhan yang beserta dia. Harusnya pandangan kita seperti itu. Kalau dia bisa menolong kita dengan pergumulan di hari kemarin, pergumulan hari ini sampai dengan semua masa depan kita, dia Tuhan yang tetap menolong selama-lamanya. Ini perkataan Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 37 Bapak Ibu. Sekali Yahweh menolongku, selama-lamanya Bapak Yahweh akan tetap menolongku. Pakai firman ini untuk kita. Pada waktu pergumulanmu saat memang serasa sangat berat, sekali dia menolong, selama-lamanya dia akan menolong. Pertolongannya itu total Bapak Ibu dan sempurna. Tidak pernah setengah-setengah dia menolong kita. Sampai kesudahan zaman dia bilang, dia menyertai kita semuanya. Jangan pernah kita ragu Bapak Ibu. Segalanya bisa berubah Bapak Ibu. Pergumulanmu bisa berubah, mungkin bisa berupa singa dan beruang. Bahkan bisa seperti Goliat. Pergumulan, situasi, kondisi kita, dan semua keadaan, tantangan bisa berubah. Lihat pandangan mata kita. Jangan pernah berubah dari Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tetap Tuhan. Dan tidak ada yang seperti dia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa mulai dari hari ini, pandangan kita betul-betul kita bisa memahami proses hidup kita. Masing-masing kita akan dibawa naik, cuma prosesnya berbeda-beda. Tapi ketahuilah, Tuhan yang kita sembah, dia tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu. Dari semua yang Tuhan buat, hanya untuk membuat iman kita bertumbuh. God will test our faith. Bapak Yahweh sementara mengetes iman kita. Imannya kokoh dan bisa berbuah dengan perbuatan atau tidak. Tidak pesimis, tapi optimis. Itulah iman. Pada waktu kita ada di dalam bahaya, pada waktu kita, bisa nggak itu kita sudah ada di posisi ini Bapak Ibu? Pesimis. Tapi waktu kita melihat masalah dan kita bilang itu kecil, berarti kita punya optimis yang besar. Memunculkan iman yang besar. Amin Bapak Ibu. Dari sinilah Bapak Ibu, kita butuh iman yang kuat di dalam kemenangan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 dan 47. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu, dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Yahweh. Dan dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan. Amin. Ayat ini, saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah Daud sudah menang? Pastinya belum, kan dia lagi ngomong. Goliatnya belum rubuh, Goliat kepalanya belum dipenggal. Tapi
dia punya keyakinan dia pasti menang. Nah Bapak Ibu lihat, Tuhan tuh butuh iman yang seperti itu. Belum menang, saya pasti menang, saya pasti menang. Padahal dilihat bahwa keadaan sepertinya saya kalah, tapi ngomong terus, saya pasti menang, saya pasti menang. Hari ini pergumulanku Bapak Yahweh serahkan dalam tanganku dan aku pasti berkemenangan. Harusnya kita ngomong seperti Daud, Bapak Ibu. Itu bukti kita ada di dalam iman yang dahsyat. Nah, waktu Daud ngomong hari ini aku berkemenangan, ada energi yang dahsyat di dalam dia. Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, jangan lihat pergumulanmu, ngomong sama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Daud, hari ini Bapak Yahweh aku percaya semua pergumulanku aku berkemenangan. Energi yang positif itu akan menyelubungi hidup kita. Semangat yang patah itu tidak akan patah, akan bangkit kembali. Kita akan dinyalakan dengan api Yahweh. Wah, kita lebih semangat untuk melayani dan terus mengasihinya. Dia mampu kalahkan Goliat bukan dengan pedang, juga lembing. Tadi dibilang ya, dia tidak pakai apa-apa selain batu. Nah, dia akan ambil tuh 5 batu licin, ada 5. 1 untuk Goliat, kalau kita baca ya terus ya. Ada 4 lagi untuk adik-adiknya Goliat sebenarnya, tapi pasukannya yang musnahkan. Iman Daud itu dia tidak ragu. Walaupun dia belum melihat kemenangan, tapi dia yakin dia sudah berkemenangan. Harusnya kita punya pandangan seperti itu Bapak Ibu. Waktu kita bilang kita orang beriman, harusnya kita melihat sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Jangan waktu kita lihat seperti apa yang terjadi. Moshe tidak pernah tahu bahwa lautan itu akan dibelah. Betul Bapak Ibu? Tuhan tuh nggak ngomong loh. Kamu jalan, Moshe, nanti ketemu laut Suf, laut kosong, terus nanti kamu angkat tonggak. Belum. Diperhadapkan dulu, baru Bapak yang ngomong, suruh lakukan apapun. Nah, setiap kali firman datang, itu berarti kita akan menghadapi hal-hal yang besar. Supaya kita melakukan apa yang difirmankan. Bapak Ibu siap untuk praktek firman setelah ini? Pahami proses kita pasti akan berkemenangan. Daniel pun tidak tahu bahwa singanya akan dikatup mulutnya. Dia cuma tahu bahwa dia ada dalam gua singa. Hanaya, Misael, dan Asaria juga tidak tahu bahwa mereka tidak akan hangus terbakar. Semuanya itu pada waktu diperhadapkan dulu. Jadi seakan-akan bahwa kok Tuhan tidak ngomong. Sebenarnya Tuhan sudah ngomong dari jauh hari. Cuma kita yang kurang peka. Nanti kita akan ketemu Bapak Ibu. Daud dicemooh, nah ini yang luar biasa. Goliat tuh cemooh Daud. Kamu begini, kamu begitu, kita tuh terus ada dalam intimidasi. Tetapi yang dahsyatnya, tidak ada satu patah kata pun dari Daud untuk balas dengan caci maki. Saya mau bilang buat kita, apapun kondisimu saat ini, engkau ditipu ke, engkau mau sementara dihina ke, jangan pernah engkau balas karena energimu yang baik akan habis ditutup dengan energi yang gelap. Balaslah tetap dengan kebaikan, dengan kewaspadaan hatimu, supaya energi yang baik itu tidak terkuras, bahkan engkau mentransfer untuk menghancurkan energi yang gelap. Apapun kondisinya, pada waktu orang melakukan apapun kepadamu, jangan pernah kita balas dengan cara orang itu. Dunia menuntut kita untuk bisa berlaku seperti dunia. Tapi Yesus mengajarkan kita mengasihi dan mengampuni. Itu kunci untuk kita bisa naik level. Tuhan butuh kerendahan hati. Kalau tidak ada Tuhan pakai orang yang sombong. Setuju Bapak Ibu? Kita tahu kisah Saul. Akhirnya Tuhan angkat rohnya daripada Saul. Karena Saul didapati hatinya sombong. Tuhan butuh kerendahan hati. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memahami proses kita masing-masing? Kita bisa mengukur, wah ini proses saya. Tapi kalau Daud bisa berkemenangan, saya yakin saya juga pasti bisa. Harusnya kita sadari bahwa Tuhan itu membentuk kita, Dia sudah menetapkan kita untuk kita dipermuliakan.
Tapi waktu kita alami proses, kita pasti naik turun. Nah, apa yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu? Sebelum dia mengalahkan Goliat, dia sudah diurapi oleh Samuel. Dia diurapi dulu. Ini kakak-kakaknya, ayahnya, dia sudah diurapi dengan usia yang sangat kecil. Pertanyaannya, waktu dia diurapi, apakah dia sudah menjadi raja? Belum. Apakah dia gagal? Karena prosesnya agak panjang? Tuhan tidak pernah gagal. Setiap rancangannya atas kita. Apapun prosesnya, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah gagal atas janjinya bagi kita masing-masing. Sampai pada waktunya yang tepat, dia akan berdiri di singgasananya. Tunggulah di dalam setiap janji Tuhan, sampai janji itu digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Nikmatilah prosesmu di dalam Tuhan, karena itu membuat engkau beriman dan semakin dewasa. Iman mengalahkan ketakutan. Hari ini yang ragu, yang takut, ketahuilah imanmu mampu mengalahkan rasa takut. Iman juga menghasilkan keberanian. Dan yang terakhir, iman membuahkan mujizat demi mujizat. Percayalah bahwa Bapa Yahweh yang menyertai Daud, Dia yang sama dan tidak berubah, menyertai saudara dan saya. Pahami proses kita, biar nama Tuhan Yahweh Sebaot tetap dipermuliakan. Sukses bagi kita semua. Bapa Yahweh memberkati.